Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi belajar bareng. Sekarang mungkin kemarin kita pembahasannya tentang HTML, CSS ya. Sekarang kita belajar bareng tentang JavaScript. Kita mulai dari dasar, mungkin get element by ID dulu mungkin ya. Get value sama set value. Kemudian kita belajar sedikit tentang fetch dari REST API yang udah disediain dari sisi backend. Oke. Ntar saya share screen dulu mungkin ya. Share screen ntar screen satu nih kadang suka buram. Nah kalau ini kan taruh digedein gimana ya, nggak bisa. Batch one. Nah ini di sini kita pakai kemarin kita belajar tentang tabel kan. Di sini tentang tabel. Nah, terus bentar. Recordannya nggak kelihatan ntar sih. Layarnya salah gua. Kemarin salah layar. Nah, ini aja deh. Oke. Nah, sekarang kita belajar JavaScript dasar. Java belajar cs. Nah, ini kita sediain format HTML biasa dulu. Di sini ada header, ada head, ada title. Di sini belajar JS. Nah, di sini kita bikin body. Nah, sekarang kita belajar tentang ini dulu deh. Kita bikin elemen H1 pakai ID. ID-nya namanya judul. Nah, di sini ada judul, terus kemudian di sini ada inputan, input type text, ID, name misalkan judul. Sini ID, judul. Dah, terus di sini ada button, input type submit, atau jangan pakai input type deh. Kalau button kita bikin button ganti judul. Oke, ini kita. Nah, ini inputan, kita bikin inputan sama judul. Misalkan ini judul defaultnya misalkan belajar JS. Nah, ini button untuk ganti judul. Nah, JavaScript di sini biasanya sih ini prefernya sih naruhnya di bawah ya, JavaScript. Atau bisa JavaScript terpisah. Ini biasanya sih untuk belajar awal-awal kita belajarnya di satu file dulu, naruh JavaScriptnya. Cara penulisannya kita tinggal tulis tag script, tag buka sama tag tutup. Nah, di sini kita belajar JavaScript dasarnya, misalkan
kita mau ganti judul ini belajar JS tanpa diklik. Misalkan sekali load halamannya langsung berubah. Ini tanpa function pertama ya. Kita bikin buat ngegetnya. Caranya kita bikin dokumen.get element by ID. Di sini kita panggil ID yang si H1 ini namanya judul. Jadi kita tinggal pakai judul. Terus H1 ini tipenya kalau bukan selain input type ini, maka di sini atributnya inner HTML. Inner HTML ini untuk ngisi yang ada di dalam elemen si HTML H1. Misalkan di sini saya contohin dulu. Belajar. Di sini kan JavaScript, di sini contohnya PHP deh. Nah, ini kita open live servernya. Nah, jadi belajar PHP dia sekali rewrote. Tadi kan aturan belajar JS, kalau kita ilangin ininya si JavaScriptnya, kita ilangin, kita komen, maka dia belajar JS, defaultnya belajar JS. Nah, gimana caranya biar si tombol ini ketika diklik nanti tulisan yang di sini nanti muncul di atas di judul. Caranya kita bikin namanya fungsi atau function ya. Function penulisan dasar sih gini. Function misalkan namanya bebas, terserah, ganti judul. Tapi dibiasain sih camel case ya. Ganti judul camel case itu jadi huruf depannya kecil, huruf pertengahannya gede. Ini namanya camel case atau tulisan onta. Nah, ini function, penulisan function. Terus di dalam function ini kita manggil si ngerubah si tulisan ini. Caranya kita ngambil inputan dari elemen input. Di sini kita bikin variabel var misalkan isi teks. Di sini dokumen get element by ID sama dengan judul. Ini ID-nya nggak boleh sama. Ini isi judul misalkan. Isi judul dot value. Nah, ini udah dot value. Terus dot value. Terus di sini kita buat ngeset ke si belajar JS ini diganti. Tadi kan dokumen dot get element by ID sama dengan judul titik inner HTML sama dengan isi teks sekarang. Nah, ini kalau kita jalanin sih dia belum mengaruh, karena misalkan kita isi dia belum bisa, karena kita belum kasih event listener di si button. Nah, di sini ada event listener namanya on click. Kita belajar event listener on click. Nah, di sini tinggal ditulis functionnya, ganti judul. Nah, gitu. Penulisan event listener bisa di dalam tag elemennya, bisa juga di dalam sini. Kita belajar yang dasarnya dulu di dalam si elemennya. Nah, ini kalau kita klik si tombol ganti judul ini, nanti dia berubah atasnya. Misalkan ini kita ganti hello. Nah, ini maka ini dia keganti. Nah, saya jelasin di sini variabel ini kan kalau kita bikin misalkan di bahasa pemrograman lain namanya variabel. Di JavaScript juga ada variabel. Tipe variabel JavaScript ini bisa bebas, bisa kita tulisin var, atau kita bisa bebas tanpa tulis gini, tanpa var. Nah, di sini tetap sama, bisa diakses juga. Bedanya dengan var itu
variabel var ini berisi string sih, lebih tepatnya ke string varchar atau tipe varchar. Adapun untuk tipe integer kita bisa pakai parseInt. Di sini kita bisa lihat sendiri tipe-tipe data dalam JavaScript. Nah, di sini ada tipe-tipenya. Nah, ini tipe data var berupa string. String itu berupa apa ya? String itu kalimat ya, atau tulisan teks. Terus ada lagi nah 1 2 3 4 ini dia otomatis jadi integer karena si JavaScript ini nggak perlu apa ya namanya di inisialisasi lagi, karena tipe tadinya kan dia varchar, jadi isinya 1 2 3 4 tetap valid. Ini tetap valid. Penamaan string juga boleh pakai underscore, boleh pakai tulisan kecil. Yang nggak boleh tuh variabel nggak boleh ditulis dengan angka. Misalkan var 1 sama dengan, nah itu nggak bisa, ini error tuh, ini error, nggak bisa. Variabel nggak boleh tipenya integer atau angka, nggak boleh. Terus yang kedua, var simbol, nggak boleh pakai simbol. Nah kayak gini nggak boleh, didahului simbol nggak boleh, atau ada simbolnya, ini nggak boleh. Itu tipe-tipe data, tipe variabel dalam JavaScript. Untuk lengkapnya sih bisa baca-baca tentang tipe variabel. Di sini saya cuma jelasin tentang penggunaannya, penggunaan sebagian besar variabelnya. Nah, di sini saya buat isi teks, variabel isi teks. Nah, isinya itu, variabel isi teks itu saya isi dengan value yang kita input dari si input type ini. Input type itu adanya ini nih, ini input type. Ini kalau kita kasih, misalkan kemarin kita belajar tentang placeholder, kita kasih misalkan inputkan di sini. Nah ini saya ngambil value-nya dari sini. Ini saya kasih ID isi judul, terus kemudian di sini kita panggil isi judulnya. Nah perbedaannya dengan si elemen yang atas H1 ini dia ngambil value-nya inner HTML, atau ngeset value atau ngeget value-nya pakai inner HTML. Kalau di inputan ini kita pakainya .value atau .val. .val ini untuk ngeget, kalau .value ini untuk ngisi isi set apa ya? Isi set si inputan. Contohnya misalkan di sini ada satu lagi inputan. Misalkan tampilan di sini. Misalkan di sini tipenya read only. Read only ini atribut buat biar kita tuh nggak bisa nulis di sini. Kita ketik nggak bisa. Mau ketik apa aja nggak bisa. Ini tipenya read only. Atribut dari si inputan. Nah, ini kan tadi saya ngisi ID-nya tampil. Kemudian saya pengen ngeset si tampil ini isinya tuh yang kita tulis di yang atas nih, yang inputan atas. Nah, kita tinggal panggil aja di sini. Kita panggil dokumen get element by ID sama dengan tampil titik file. Titik file sama dengan misalkan isi teks. Nah,
Ini coba kita isi. Bentar, ini ada error nggak? Nggak ada ya. Tampil, ID tampil. Atau value. Nah, ini bisa. Ini sorry, tadi bukan file tapi value, tetap dua-duanya value. Kalau nggak salah file ini bisa file deh, terbalik saya makanya. Halo. Undefined. Oh, tetap value, tetap. Berarti file itu perasaan dulu pernah pakai file tapi bisa gitu. Mungkin udah berubah kali ya. Nah, dulu file bisa, sekarang nggak bisa. Nah, ini pakainya .value isi text. Jadi si yang tadinya read only ini bisa diisi melalui kita input dari sini. Halo. Ini kalau kita tulis nggak bisa. Kita ganti judul. Nah, ini maka ditulis. Ini nggak bisa dirubah juga, dihapus juga nggak bisa. Nggak bisa dihapus. Dan kita tambahin satu lagi. Nah, bisa. Nah, ini untuk get sama set variabel. Elemen di HTML. Nah, sekarang kita belajar tentang fetch data. Ini dasar banget bagi bagian front end, fetching data dari API. Yang pertama kita API itu apa sih? API itu Application Programming Interface. Jadi API itu adalah jembatan antara back end dan front end untuk saling komunikasi data. Saya contohin, misalkan ini untuk contoh aja sih. Nah, saya punya server Node.js. Di sini saya coba jalanin server Node.js saya dulu. Nah, di sini saya coba jalanin server Node.js. Di sini ada data-datanya. Nah, ini ada berjalan di port 8081. Kita buka di tampilan sini. Localhost 8081 ini. Ini data tanggal API absen. Nah, di sini saya bikin REST API. Nah, ini namanya REST API. Ntar ini kita bisa install di Chrome, namanya formatter JSON. Formatter plugin Chrome ya. Kita bisa install JSON formatter biar tampilannya rapi. Nah, ini harusnya udah. Ntar JSON formatter udah. Nah, ini namanya REST API. Jadi ini data-data ini nanti ini dari backend dinamain REST API untuk komunikasi dengan front end. Jadi si front end itu ngambil data-datanya dia dari backend, ngambil dari REST API. Untuk arsitektur yang microservices. Ini namanya REST API. Nah, gimana caranya kita nge-get data ini terus nampilin di bagian front end. Nah, nge-get data ini caranya itu dengan menggunakan fetch dari si Mozilla. Kalau nggak salah di Mozilla atau nah, ini nih saya punya contoh fetch data get. Nah, di sini ini kita coba pelajarin. Ini fetch ini berarti ini URL yang bakalan kita akses. Terus yang then ini response, ini namanya promise atau promises. Tipe tipe callbacknya ini response JSON. Yang pertama ini response. Pertama di JavaScript itu kita belajar tentang fetch itu. Di sini ada namanya. Nah, ini bisa dibaca. Akses dan manipulasi
bagian dari HTTP. Nah, ini yang kita akses tadi. Ini namanya REST API. Kalau kita lihat REST API formatnya kayak gini. Ini namanya format JSON. Nah, JSON sendiri apa sih? JSON sendiri itu sebuah format yang menampilkan key object sama value. Nah, gimana kita mengetahui objeknya? Nah, ini namanya objek. Yang di dalam sini objek. Ini objek, yang setelah ini namanya value. Ini value. Nah, di dalam ini objek. Berarti ini kalau kita lihat ini ada berapa objek sih di sini? Di sini ada banyak objek. Makanya tipenya dia datanya JSON array. Ini array, ini objek. Nah, ini untuk dasar fetch-nya, ini biar kita belajar tentang gimana ngolah data. Pertamanya itu bentar, ini kita minimize. Nah, di sini kita belajar tentang nge-fetch data. Nah, tadi kan ganti judul. Nah, sekarang kita coba masukin data-data tadi ke dalam yang H1. Misalkan di sini saya bikin fetch tadi HTTP localhost portnya 8081/API/absent. Terus di sini kemudian di bawahnya titik. Dan kita bisa lihat sambil lihat contohnya di sini tadi. Nah, then respon JSON kita ini membalikan hasilnya. Respon itu respon dari si API-nya, dia ngirimin data ke front end. Response. Nah, di sini kita bikin respon itu jadi JSON, respon.json. Kemudian yang keduanya kita baru ngambil hasil responnya. Dan di sini response. Nah, di sini kita bisa nampilin yang tadi dokumen .get element by id, misalkan judul titik inner HTML response pakai. Nah, ini kita untuk ngerubah tipe JSON ke string, kita pakai yang namanya JSON titik stringify. Nah, ini kita bikin response. Nah, ini harusnya bisa nih. Di sini belajar JS. Nah, ini kalau kita klik, nah ini bakal nampilkan data-datanya ke front end. Tipenya H1. Nah, ini namanya fetching data dari API ini ke bagian front end. Nanti bagian front end entah dia mau menghias si data-data ini atau mau kayak gimana. Nah, nanti di sini bagian front end wajib belajar tentang looping. Apa itu looping? Looping itu perulangan ya. Di dalam bahasa programmer manapun pasti ada looping. Nah, di sini kita gimana sih caranya biar ngedapetin si data itu satu-satu. Misalkan saya pengen ngambil data di sini ID user sama namanya aja. Ini bisa kita ambil datanya ID user sama namanya aja. Nah, itu nanti kita pelajarin, itu agak pusing. Nah, ini yang penting, yang pertama dasar-dasarnya fetch itu udah tahu, ini untuk get. Ada lagi metodenya post. Nanti kita belajar tentang post kalau udah sambung ke backend. Nah, ini penting banget kalau misalnya kita mau buat sebuah aplikasi sederhana, contohnya buat nge-get API misalkan kayak COVID, misalnya portal COVID. Nah, kita bikin aplikasi sendiri bisa pakai fetch ini dasar banget. Dulu saya bikin juga pakai fetch kayak gini. Nah, ini dasar untuk bagian front end supaya biar dia tahu tuh cara
konsum data sama cara narik data dari si REST API. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain, boleh tanya. Dit, ada yang bingung nggak, Dit? Sok aja tanya. Apa? Bingung deh. Apa kecepatan? Nah, ini ya lu tanya aja yang nggak paham di mananya. Sok nanti gampang bisa dijelasin. Kalau bisa sih ikutin aja sambil nulis di laptop masing-masing. Kalau patch-nya nanti belakangan, patch-nya belakangan. Yang penting ini aja dulu nih ditulis di laptop masing-masing. Nanti patch-nya saya kasih REST API sendiri tipe public. Atau kalau nggak salah saya ada REST API di ini deh. Ntar sendev.io/ kalau nggak salah ada REST API tentang ngeblur gak, Dit? Sama ya, ngeblur internetnya. Bentar sorry. GitHub kalau nggak salah ada namanya. Bukan di sini, sorry. Ntar gue kasih REST API yang online. Nah, ini nih, ntar ini ngeblur ya. mhusen sendev.github.io/movie.json. Nah, ini yang bisa diakses nih kalau mau konsum data REST API bisa ke sini. URL-nya gue tulis di Google Meet ya. Tuh, kalau mau belajar fetch itu bisa ditulis di Google Meet. Ada ininya. Ntar. Nah, ini movie JSON. Kalau kita klik tadi hasilnya kayak gini. Ini movie JSON. Ada di GitHub gue buat belajar ini. Nah, lu sambil praktek nggak, Dit? Praktek gimana, Bang? Lo tes. Bisa prakteknya Ngeblur. Bentar, jaringan gua. Udah ngeblur, masih ngeblur gak? Masih ngeblur gak, Dit? Masih ya? Bentar. Gue ganti ke OpenWRT dulu deh. Banyak yang make. Tes. Screen 1. Nah, itu kalau mau belajar fetch di itu, di datanya ada di itu. Halo. Sorry, IndiHome gue lagi gangguan nih.
Masih ngeblur gak, Dit? Halo, halo. Udah lumayan. Udah lumayan. Ini nih kalau kalau mau belajar JSON di ini ya. Ini REST API-nya udah dibuatin di GitHub, kalau bisa mau nge-fetch-nya bisa ngambil dari situ. Contoh-contohnya tadi cara nge-fetch-nya ada di URL contohnya, bentar. Fetching Mozilla. Nah, fetch API. Nah, ini link buat belajar fetch-nya ada di sini. Bisa lihat contohnya di situ. Tadi cara-caranya. Nah, ini hasil fetchingannya. Tadi yang kita pakai, nah ini. Bentar ya, bukan. Sorry. Nah, ini kita open live server. Nah, ini tadi kan kalau kita klik dia jadi nampil tuh ya data-data API-nya. Cuman tulisannya kegedean, kayaknya kita ganti dulu deh. Jadi H1. Kalau enggak biar sama kita pakai ini aja deh, sama yang dari GitHub. Bentar, yang dari GitHub. Nah, taruh ini jangan H1. Ini kita ganti jadi H4. Tulisannya biar nggak kegedean. Nah, ini kita gedein 7. Nah, nanti hasilnya kayak gini nih. Kalau yang dari GitHub yang tadi, dia bakal nampil judul, linknya, ID-nya, poster, dia bakal nampilin. Biar bagus sih sebenarnya bisa dipakein ini, tipenya namanya pre.id. Misalkan di sini JSON format. Nah, kita bisa ganti jadi pakai elemen pre itu untuk, nah ya, jadi agak lumayan lah. Kalau nggak salah ada namanya tag untuk JSON ya, tag HTML JSON. Ini buat tabel ada namanya pretty JSON HTML, pretty print. Nah, jadi ini pakai span ID JSON. Nah, ini nih, jadi nanti tampilannya jadi turun ke bawah kayak gini. Text content, sorry, bukan inner HTML, tapi text content. Itu ada benar tagnya pakai pre, sama aja sih sebenarnya text content sama inner HTML. Nah, kayak gini. Ini boleh diikutin di itunya sambil ngoding. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja. Ntar dulu. Ini ke samping. Nah, yang mau ditanya, tanyain aja. Kali masih pada bingung. Gak ngerti. Yang mana? Semuanya? Semuanya. Oh, karena tadi masuknya ini ya. Ini kita
penjelasan lagi nih, kita jelasin. Jadi tuh ini kalau kita mau manggil JavaScript, kita harus punya ID. Sama kayak kita manggil CSS. Kita kemarin manggil CSS pakai ID kan ya. JavaScript juga kalau mau dipanggil harus pakai ID. Dia harus punya ID. Nah, untuk masukin si ID, untuk manggil si ID ini, kita pakai sintaks ini, dokumen titik get element by ID, terus kurung buka kurung tutup. Di dalamnya kita isiin teks yang ID ini. Nah, ini isi judul, berarti saya manggil ini nih. Manggil yang ini, ID yang ini dot value. Karena dia tipenya input type teks yang pasti dalamnya tuh ada value, default atributnya ada atribut value. Maka di sini saya panggil dot value buat ngambil value itu berarti isian dari si yang kita input di dalam sini, di dalam tadi kotak formnya. Terus saya masukin tadi yang isiannya ke dalam variabel isi teks. Jadi variabel isi teks sama dengan isi yang dari yang kita inputin di inputan ini. Nah, setelah dia isinya itu, kemudian saya masukin yang isiannya si ini ke dalam variabel. Terus saya panggil lagi nih di sini judul. Di sini kan defaultnya dia judul belajar JS ya. Nah, terus saya panggil nih judul inner HTML karena dia nggak punya atribut apa-apa kecuali di dalam HTML. Makanya di dalam HTML itu kita ambil teksnya, bisa inner HTML ini bisa get sama set teks ya. Misalkan kita ini kebetulan di contohnya ini kita belajar set isi si elemen yang atributnya tuh cuman punya yang di dalam HTML, berat dalam inner HTML tuh maksudnya inner elemen ini, elemen H4. Inner elemen H4 berarti ya sini kan di tengah-tengah nih antara tag. Iya, paham. Iya, antara tag buka atau tag tutup nih kan, ini inner. Nah, kemudian si inner ini saya masukin tadi variabel yang isinya itu inputan dari sini. Berarti kan harusnya ketika kita nginput, bisa jadi sih kalau kita nggak pakai variabel gini nih, misalkan kalau kita nggak pakai variabelnya dihapus sama dengan gini. Cuman kan panjang dan gak readable ya. Nah, kayak gini kan. Bisa aja kayak gini. Ini juga bisa kayak gini. Nah, ini kalau kita jalanin, misalkan hello. Nah, ini makanya hello di sini kan. Sini juga hello. Tadi tanpa kita manggil langsung, kita misalkan masukin ke variabel. Nah, maksudnya biar lebih ringkas aja sih. Masukin variabel ini biar enak dilihat gitu, kodenya biar rapi. Jadi dimasukin ke variabel. Nah, untuk ngeset juga sama .value dokumen .get element by id .value. Ini kan kita get data si isian ini kan, inputan ini. Terus yang ini kita ngeset yang tampil ini, kalau kita lihat yang ini nih, yang di sini nih. Yang tadi ini isian teks, ini tampilan teksnya. Nah, di sini .value itu buat set sama get juga sama. Kalau misalnya kita di sini inner HTML mengambil si judulnya, kita bisa misalkan masukin judul sini nih, pertama tingkatannya gini sih. Kita mau ngambil tulisan ini, masukin ke dalam teks yang ini misalkan. Tinggal gini aja sih. .inner HTML-nya di copy. Ini ya masukin ke sini. Nah, ini urutannya harus sesuai. Kalau kita misal urutannya yang ini dulu, nanti si teksnya itu bakalan keganti sama yang ini. Jadi sebelum keganti kita ngambil yang ininya dulu nih. Ini kan buat ngeganti yang judul ini, buat ngeganti yang ini kan. Jadi kita buat urutannya tuh yang nampilin yang di sini dulu gitu. Ini kita jalanin. Kalau kita jalanin
Misalkan hello. Pasti nanti di sini tulisannya belajar JS. Nah, bener kan? Jadi urutannya tuh gini, urutan alurnya tuh pertama si tadi kan kalau kita baca ininya tadi ini ngambil inputan, masukin variabel, terus ini kita ngeset eh, mana ini dot tampil, ngeset si tampil dulu. Yang ini nih yang tampil, ID tampil. Ngeset tampilannya dulu. Ngeset tampilannya sesuai dengan yang nama ini nih, belajar JS. Ya kan? Judul. Terus kemudian judul ini kita ganti nih tulisannya. Jadi yang kita inputin di sini agak bingung sih emang. Kalau misalkan kita ininya ditaruh di bawah misalkan ya nih. Ini kita taruh di bawah. Kita input di sini hello. Di sini juga tulisannya hello. Karena udah ke replace sama yang ini duluan. Kita nge-replace si atas ini, inputin yang ini dulu kan. Kalau tadi kita ngambil yang atasnya dulu, masukin ke sini, baru kita nginput. Kalau yang sekarang kita nginput dulu, ngeset yang atas, baru nampil di sini gitu. Cuman dokumen .getElement by ID inner HTML sama value. Ini ada 2 tipe nih. Ini biar kita tahu kayak gini dari mana sih? Dari pertama dari sering baca-baca dokumentasi ya gimana. Misalkan get ada kok di sini get element misalkan H1 JavaScript. Key buat apa ya? Buat searchingnya kayak gini sih, get element H1 JavaScript. Nanti bakalan ada di misalnya Stack Overflow. Ini wajib Stack Overflow, buat pemula juga harus sering lihat Stack Overflow sih. Nah, kalau ini lebih by tag name. Kalau ini tag name kan. Get element H1 JavaScript by ID. Misalkan. Nah, di kode grepper juga ada. Kalau ini query selector, ini pakai vanilla JavaScript. Get element by ID. Sebenarnya banyak sih metode-metode buat masukin ke dalam si teks ini. Nah, yang paling umum kita pakai metode yang ini. Dokumen get element by ID, ini kita manggil ID-nya, kemudian inner HTML, terus tulis teks. Kayak gitu. Nanti kita belajar tentang, ada juga di JavaScript yang namanya nggak cuma inner HTML, ada append child, ada append JavaScript, banyak. Nanti boleh dibaca-baca sendiri untuk nge-get value atau set value-nya. Nah, JavaScript append. Nah, ini ada banyak. Kayak gini contohnya. Nanti baca-baca sendiri tentang setter atau get value dari sebuah elemen. Namanya itu JavaScript DOM ya. Kalau kita lihat apa sih JavaScript DOM? JavaScript DOM. Nah, ini ada di W3 School. Kalau kita lihat JavaScript DOM dokumen object model. Kita belajar DOM, dokumen object model. Nah, di sini ada elemen HTML, ada body, ada header, ada atributnya, ref, ada banyak. Di sini ada link. Nah, gimana sih kita memanipulasi elemen? Sebenarnya DOM itu gimana cara kita manipulasi sebuah elemen di HTML? Misalkan yang tadinya tulisannya kayak tadi, misalkan tulisannya belajar JS, kita pengen ganti nih. Belajar JS ini jadi hello. Kita ini namanya DOM. Manipulasi data. Nah, ini gak usah dilihat ya, ini tadi belajar fetch. Nah, itu namanya manipulasi data. Nah, ini DOM ini tadi
Singkatannya dokumen objek model. Nanti ini bakalan sering dipakai buat front end programmer ya. Kayak get element by ID, get element by tag name. Selain get by ID juga ada get by tag name. Kita ini kan belajar tentang get by ID dulu. Kalau get by tag name berarti kita ngambil si tagnya aja nih H4 tanpa ngambil misalkan nih get element by tag name. Di sini kita tulis H4. Nah, H4 berarti semua yang ada H4 selain ini kita bikin H4 lagi misalkan. H4 tanpa ada ID-nya. Belajar CS2 misalkan. Berarti semua elemen yang H4 ini berubah value-nya sesuai sama yang kita isi teksnya. Nah, ini kan JS2, nih kita misalkan dirubah. Nah, dia bakalan value-nya, bentar ini kok nggak berubah, ada yang error ini. Oh ini sorry, element by ID, judul, tampil yang belajar CS. Oh iya, kalau by tag name itu ada tingkatannya, ada yang ke 0 itu berarti yang pertama, misalkan hello. Nah, berarti kalau kita tulis pakai gini, ini namanya, ini kan H4 ada 2 ya. Kita wajib kasih tanda, ini namanya tanda kurung array. Kita wajib kasih tanda kurung array. Array itu kan dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3 kan. Nah, berarti ini 0, ini yang ke 1 nih. Kita coba mengubah yang ke 1. Ini kita tinggal tulis 1. Nah, berarti kita ngerubah yang ke 1, berarti yang ini nih kita rubah. Ini kalau belajar tag name ya, ini buat kasih tahu aja sih. Nah, berarti kita rubah yang ini enggak kerubah. Gimana cara biar ini sama ini kerubah ya, kita pakai itu tadi for looping, namanya for loopingan. Bisa pakai for, akan let, bentar ya, itu pakai loopingan, nanti kita belajar. Ini makanya by tag name ini enggak saya belajarin sekarang karena nanti kita agak memusingkan juga belajar tentang array juga itu nantinya. Nah, berarti ini untuk dasarnya sih kita belajar tentang gimana cara nge-get suatu elemen sesuai dengan ID-nya. Ini kita panggil dengan dokumen.getElementById. Mau itu inputan, mau itu elemen H1, elemen from atau elemen H1, itu sama dokumen.getElementById untuk nge-get suatu ID dari si elemen itu. Ini wajib dihafal nih, dokumen.getElementById tulisannya kayak gini. Untuk standarnya sih untuk nge-get atau set value, ya pasti untuk sebuah tulisan atau sebuah yang nggak punya atribut seperti text atau value yang bisa diisi, itu atributnya inner HTML ini ya. Nah, untuk yang suatu inputan yang dalamnya pasti ada bisa diisi atau bisa dihapus. Kayak ini kan bisa diisi nih, ini bisa diisi. Kalau yang teks ini kan dia nggak bisa diapa-apain, statik ya. Nah, ini elemen ini pastinya dia atributnya inner HTML. Kalau ini atributnya dot value buat nge-get atau nge-setnya ya. Itu aja sih mungkin ada yang mau mungkin kalau nggak sambil praktek agak bingung sih, emang ini harus dipraktekin juga. Masih ada yang bingung mungkin di mananya. Kalau fetch-nya mungkin belakangan ya, ini cuman pengenalan aja.
front end tuh wajib tahu tentang fetch, karena kemarin di tempat kerjaan tuh ada orang yang ngakunya bisa front end programmer tapi nggak bisa fetching data gitu kan, consume data ke dari back end ke front end. Nah itu jadi problem. Mungkin ada pertanyaan lagi. Dit, paham nggak Dit? Itu yang Lu ntar langsung praktek aja. Kalau kayak gini tuh kalau teori doang pusing sih. Makanya nih tulis, nanti kan pasti ini ada apa ya? Ntar. Nah ini tulis nih, ini kan kelihatan tuh. Bikin dah tuh. Tahu skripnya nanti gua kirim buat dipelajarin sih. Nanti gua taruh di dokumentasi GitHub. Biar kelihatan semua. Ini nggak usah read only, sebenarnya nggak ngaruh sih. Mungkin ada pertanyaan dari lu? Atau tidur lu ya? ada tidur. Lagi pada merenung lah ya. Ya jadi itu aja sih. Kalau nggak ada yang mau ditanyain berarti sesinya cukup. Kalau tanyain aja. Kak, izin bertanya. Iya, silakan. Apa ya tadi ya? Ini tadi kan urutannya inputan, terus judul sama tampil ya. Kalau inputan dulu terus tampil baru judul bisa? Inputan dulu, tampil baru judul. Inputan dulu, tampil baru judul. Oh bisa. Ini kita misalkan nggak usah ditampilin dulu kan, misalnya judulnya kosong gitu kan, belum ditampilin ya kan. Yang ini kita nginput dulu kan. Bentar, tadi get element by id isi judul value, benar. Ini tinggal tampil sesuai judul. Nah ini harusnya kayak gini sih. Bisa, kita tinggal dirubah caranya aja. Isi judul ini kan kita masukin ke tampil. Ini kita manggilin judul. Inner HTML, isi teks. Maksudnya kayak gini kan. Ntar belajar CS2 nya hapus. Nah ini kan kosong ya, misalkan kita tulis. Nah kayak gini kan maksudnya. Spraynya juga hapus. Iya. Ini namanya kita nge-input. Nah itu sesuai urutannya aja sih, kita naruh per urutannya. Ntar fetch-nya kita komen dulu. Sesuai dengan urutannya, misalkan ini kita komen. Nah ini kan kita defaultnya kosong ya, nggak ada isinya. Defaultnya kosong nggak ada isinya, jadi dia ke atas gitu kan. Kalau elemen kosong itu dia pasti ada di sini kecil banget, cuman nggak ada isiannya, jadi dia nggak nampil gitu kan. Misal kita isi, nah kan saya ngisi ini, nah ini dia adanya di ini nih, ngeget isiannya, masukin ke dalam variabel isi teks. Isian ini hello masuk ke dalam isi teks ini variabel. Nah kemudian ditampilin di sini. Ketika saya klik ganti judul, tadi kan ada event on click ya. Ketika diklik dia ngejalanin fungsi ganti judul kan. Ketika diklik
on click, dia ngejalanin fungsi ganti judul ini. Nah, ketika ngejalanin pasti dia pertamanya tadi alurnya ngeget isinya ini, kemudian ditampilin di sini, kemudian ditampilin di sini di atas tadi. Nah, ngeget dulu masukin variabel, terus ditampilin yang tadi di sampingnya isi teks, kemudian ditampilin di judul. Ada 3 ini proses pertama. Ini proses pertama. Ini proses kedua. Ini proses ketiga, terakhir. Nah, misalkan belajar JS. Nah, kayak gitu. Alurnya gitu. Bisa kita balik, misalkan tadi ini kita taruh di proses ke, misalkan judul dulu baru tampil. Ini tinggal diganti aja sih. Taruh di sini, ini taruh di sini. Jadi ketika kita input di sini, dia udah bakal nampil yang atas dulu baru di sini. Cuman ini kan saking cepetnya gitu kan. Harusnya prosesnya berurutan dari ini ke sini. Karena ini terlalu cepat. Jadi makanya seakan-akan langsung semuanya gitu kan. Makanya buat ngebedainnya tadi, ini saya isi default, isi belajar. Misalkan defaultnya belajar. Nah, kalau misalkan tadi si yang ditampilin dulu, misalkan proses keduanya ditampilin, dia ngambil dari langsung, gak usah dari isi teks. Kalau enggak dia ngambil, si tampil ini ngambil dari judul. Ini kita masukin ini aja deh, misalkan sini, masukin ke dalam si tadi, ke si ini, si value, si tampil. Terus si judul ini ngambil dari isi teks. Nah, harusnya di sini ini nampilannya belajar. Baru nanti belajar JS. Nah, di sini belajar, sini belajar JS. Jadi urutannya yang ini di get dulu sama ini. Nah, terus ketiga dia si ini ngambil inputan dari sini. Urutannya gitu. Gitu sih. Itu cuman urutan aja sih. Kalau misalkan ini dimasukin variabel juga bisa, inner HTML bisa dimasukin variabel. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi? Kak, tadi kan kakak bilang ini ya, apa, ada halaman kosong. Nah, itu gunanya buat apa ya? Yang mana? Ini, yang tadi kosong. Ya, halaman kosong katanya kan. Itu buat ini ya, apa, hasil inputan kah? Hasil inputan yang dari sini. Kan ini kan tadi halaman kosong itu karena kita ngapus yang H4 ya. Yang H4 tadi tuh, elemen H4. Nah, ini kosong ya. Kalau kita inputin, nanti H4-nya jadi adaan. Oh, iya. Nah, jadi ada adaan kan. Kalau misalnya kita kosongin, kan ini defaultnya kosong. Jadi kalau kita reload dia kosong lagi, kembali lagi ke asal. Di sini ada H4 nih. Kalau kita inspect view page source, kita inspect elemen, kita deketin, di sini ada body, ada H4 sini. Elemen H4 ini kosong. Bentar. Nah, ini kosong. Kalau kita tulis hello, nah ini dia jadi adaan. H4 ini, nah jadi ada hello gitu. Hello JS. Nah, dia bakal berubah. Ini namanya JavaScript manipulasi data secara real time. Tuh, dia berubah. Di sini juga berubah.
otomatis kita rubah 3. Nah kayak gitu, kayak gini aja sih mungkin. Nanti prakteknya kita misalkan prakteknya bikin kayak gini lagi deh. Nanti kalau bisa coba dikirim ke grup hasilnya mungkin. Kalau ada error tinggal tanya aja di grup, nanti kita bantu errornya di mana. Yang penting coba aja dulu, kalau tanpa praktek itu sama aja bohong, hasilnya 0. Jadi setiap kita belajar coding wajib praktek, minimal 1 aja lah, minimal sekali nyoba, udah pernah nyoba gitu kan. Minimal udah pernah nyoba bikin sebuah HTML sama JavaScript. Nanti kalau ada error itu bisa dikomunikasiin di grup. Sebentar.